Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babe Hen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, bolo, alhamdulillah di hari ini Babe Hen terutama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan, salah kata, kalimat dan sebagainya yang Babe Hen sengaja dan tidak Babe Hen sengaja. Babe Hen atas nama keluarga besar Babe Hen Bird Farm mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini Babe Hen akan membahas tentang mengubah settingan atau bagaimana caranya sih yang tadinya itu burung jantan yang kita nikmatin bunyinya untuk harian di rumah dan kemudian akan kita jadikan pejantan. Bagaimana cara treatmentnya supaya burung kita bisa jadi pejantan untuk diternakkan. Nah ini ya, intinya gini bolo, intinya adalah burung jantan yang tadinya kita nikmatin bunyinya setiap harinya di rumah untuk harian ya, maksudnya untuk harian bukan untuk lomba, itu kemudian akan kita ternakkan. Bagaimana cara treatmentnya? Pelan-pelan kita bahas satu persatu ya boleh ya. Yang pertama kita harus amati nih. Kita harus tahu usia si jantan itu berapa. Berapa usia si jantan? Karena biasanya jantan yang baik itu adalah jantan yang sudah, kalau mau dijadikan pejantan, itu adalah jantan yang sudah masuk di usia fase birahinya. Usia fase birahi Babe Hen sudah pernah sampaikan di konten-konten yang pernah lalu, itu paling tidak umur 8 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk jantan dan siap untuk menjadi pejantan. Nah ini dari sisi usia ya boleh ya, dari sisi usia itu yang pertama. Yang kedua, kita amati karakternya bolo. Jadi si jantan ini ketika kita melihat jantan itu, tanda-tandanya dia adalah siap menjadi pejantan. Ketika kita melihat jantan pada saat bunyi dan nangkring di batu, itu biasanya kalau sudah masuk fase birahinya, jantan itu sering sekali menggesek-gesekkan kelaminnya ke batu tangkringan bro. Ya kalau bahasa lainnya adalah dia ngawin batu lah gitu ya. Nah itu salah satu tanda bahwa jantan ini sudah masuk fase siap untuk menjadi pejantan. Ya itu ciri-ciri secara fisik yang kedua setelah usia. Yang ketiga, biasanya jantan yang biasa kita gunakan untuk harian, dia ngeper dalam tanda petik gini. Salah satu cirinya adalah dia ngeper, buka sayap, tapi bunyinya jarang. Gitu. Artinya dia hanya ngeper saja, ngeper atau buka sayap secara maksimal nih, dia ngepernya luar biasa nih ya. Tapi dia tidak bunyi bolo. Nah itu salah satu ciri-ciri dari jantan itu adalah birahi bolo. Artinya si jantan itu sudah masuk ke fase birahinya dan siap untuk menjadi pejantan. Nah dari tiga-tiga ciri ini, bagaimana sih caranya mentreatment jantan yang tadinya kita nikmatin untuk harian di rumah saja, artinya nikmatin bunyinya, kemudian akan kita rubah nih untuk menjadi pejantan. Gitu. Oke. Kita lihat dari satu sisi salah satu faktor. Misalnya dari ekstra puding bro. Kalau dari nutrisi kita ganti settingannya.
Kalau tadinya biasanya kita memberikan ekstra puding dalam bentuk jangkrik misalnya, itu pagi 2, sore 2, maka ketika kita akan mempersiapkan jantan kita untuk menjadi pejantan, porsinya ditambahin dulu. Boleh kita tambah jadi 4 pagi, sore 4. Untuk jangkriknya ya, untuk jangkriknya. Gitu. Yang kedua, kita tambahin krotonya. Ketika tadinya kroto itu dikasihkan 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, kita kasih 1 minggu 3 kali. Atau bahkan mungkin di awal 1 minggu pertama, itu kita kasih tiap hari belum. 1 sampai 2 minggu pertama, itu kita kasih tiap hari krotonya. Dengan porsi yang sama tidak ada masalah, tapi kita kasih tiap hari. Gitu. Untuk apa? Untuk menunjang birahinya lebih tinggi lagi, supaya birahinya mencapai maksimal. Dia bisa birahi maksimal. Sehingga pada saat nanti dia betul-betul sudah mencapai di birahi maksimal, si jantan ini ketika ketemu betina, dia bisa langsung kawin. Belum. Ketika melihat betina yang sudah keper, dia bisa langsung kawin. Nah, itu yang kedua. Jadi dari faktor yang pertama tadi, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, selain settingan ekstra puding dan juga yang pertama tadi, yang ketiga adalah kita perlu mengadaptasikan jantan yang terbiasa untuk kita nikmatin bunyinya di rumah, itu kita mulai adaptasikan di kandang tangkar. Artinya misalnya, itu boleh pelan-pelan, boleh. Jadi pagi misalnya kita cantelkan di teras rumah. Nanti agak siang atau menjelang sore, dia kita jejerkan atau kita sandingkan dengan kandang ternak kita. Walaupun kandang ternak kita itu masih kosong nih ya, masih kosong. Kita sandingkan ke kandang ternak kita. Tidak ada masalah, kita sandingkan. Supaya apa? Supaya dia paham bahwa dia juga itu adalah lingkungan dia juga, gitu maksudnya. Supaya terbiasa dengan lingkungan itu, supaya dia lebih beradaptasi dengan lingkungannya, dengan kandang-kandang atau suasana yang baru. Tentunya kandang yang akan kita gunakan untuk ternak itu sudah dipersiapkan dari mulai properti dan sebagainya, itu sudah betul-betul siap. Nah, kita sandingkan dulu. Begitu kita lakukan beberapa hari, setelah itu dilakukan, maka kita siapkan juga betina yang akan kita jodohkan dengan jantan atau calon pejantan kita, masukkan ke kandang ternak dulu. Jadi yang masuk ke kandang ternak duluan, itu adalah betinanya dulu. Dengan harapan betina sudah adaptasi duluan ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya, untuk mengadaptasikan itu, maka kita genjot birahinya kedua-duanya. Betinanya kita genjot juga untuk bisa birahinya bisa naik. Si jantan juga kita genjot juga supaya birahinya bisa naik. Secara alami menggunakan kroto. Kalau babehen ya, itu menggunakan kroto juga jangkrik. Kita genjot itu sampai nanti betina betul-betul dia mau ngeleper. Nah, pada saat sudah beberapa kali kita sandingkan, sudah saling kenal, dengan harapan apa? Dengan harapan ketika kita masukkan tidak terjadi KDRT. Yang dikhawatirkan adalah ketika jantan masuk, betinanya kemudian di KDRT, dipatokin dan sebagainya. Nah, itu sangat sayang sekali. Itu Jadi malah membuat si betina bisa trauma akhirnya. Nah, untuk mengobatin trauma ini itu waktunya agak lama. Biasanya perlu waktu, butuh proses. Nah, mumpung itu belum terjadi, maka kita adaptasikan dulu. Setelah itu teradaptasi dengan baik, maka kita tunggu dia ngeper. Pada saat dia sudah ngeper, baru si jantan kita masukkan. Gitu. Nah, itu yang bisa Mbak Behen sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para suhu, para master yang sudah berpengalaman,
Mbak Behen minta komen-komennya dan tambahan ilmunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol loncengnya supaya Mbak Behen selalu bersemangat untuk membuat konten-konten baru tentang burung beranjangan dan bisa bermanfaat untuk para pemula khususnya. Oke Bolo, salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.